Dengarlah panggilan ibadah yang terambil dari Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan hanya bagi Allah Tritunggal. Bersama kita naikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan kesadaran bahwa Engkau Allah yang kudus dan kami adalah orang-orang berdosa. Mungkin dalam satu minggu yang kami lewati, ada perkataan kami yang menyinggung perasaan orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Jika dengan mulut yang sama kami memuji nama Tuhan, tapi dengan mulut yang sama terkadang kami memperkatakan yang buruk tentang orang lain. Ampuni kami Tuhan jika dengan pikiran yang sama kami memikirkan firman Tuhan, tapi di lain sisi kami mereka-rekakan yang buruk tentang orang lain. Ampunilah kami. Ampunilah kami jika kami kurang memberitakan Injil. Ampunilah kami jika kasih kami bersifat artifisial dan bukan sungguh-sungguh. Ampuni kami jika kami malas untuk memberitakan dan menceritakan kasih karunia-Mu kepada orang yang belum percaya, secara khusus kepada keluarga kami. Karena itu Tuhan, tolong kami yang tidak layak ini, tolong kami yang begitu hina ini, supaya dilayakkan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menerima ibadah kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang silakan duduk. Mari dengan segenap hati kita mau masuk ke hadirat-Nya, merasakan kedamaian di dalam Dia. Kita mau sujud menyembah, meninggikan dan mengagungkan Dia. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Bersama kita pujikan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan,
dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita ulangi pujian ini dari awal. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hari ini gereja kita akan memperingati Parents Day. Kiranya melalui pujian ini kita memiliki kerinduan bersama keluarga kita untuk mau melayani, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Bersama kita pujikan Aku dan Seisi Rumahku.
bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu hati, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Diceritakan ada sebuah keluarga yang sangat kaya. Papa adalah pengusaha yang sukses,
istri yang cantik di rumah dengan anak-anak yang manis-manis. Semua pada mengatakan, wow keren, Tuhan memberkati. Wah, 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 wah. Dan pada suatu hari, seperti biasa, sang papa pulang dari pabriknya. Halo? Dari mana nih? Oh, dari bank. Iya, saya ngerti. Memang sudah 3 bulan saya enggak nyicil cicilannya. Betul. Saya minta waktu beberapa saat lagi biar saya selesaikan masalah saya. Oke. Tolong ya Pak ya, tolong benar nih tolong. Makasih Pak. Papa udah pulang. Iya Ma. Papa hari ini pulang lebih awal. Kok mukanya lesu banget toh Pak? Amankah hari ini? Omsetnya banyak hari ini? Cukup bermasalah Ma. Sudah setahun terakhir ini perusahaan kita mengalami masalah. Terlebih sudah 3 bulan ini Papa tidak mampu untuk meneruskan perusahaan ini. Kenapa Papa nggak pernah cerita? Kenapa kok tiba-tiba harus bilang kayak gini? Ya itu semua Papa lakukan untuk dapat menanggung sendiri. Papa tidak mau menyusahkan Mama. Hari ini di pabrik buruh pada demo semua. Sudah 3 bulan Papa tidak bayar gaji mereka. Hari ini tuh awal bulan loh Pak. Barusan juga ini Mama udah bikin list. Tahu sendiri kan kalau awal bulan itu kita harus bayar macam-macam. Ini ada list untuk anak-anak, ada asuransi, ada uang sekolah. Belum lagi kita juga ini mau liburan. Belum kita juga ada perpuluhan, belum membantu orang-orang. Gimana semua list-list ini kalau Papa pulang-pulang bawa kabar seperti ini? Ya, gimana lagi ya, Ma? Tapi mungkin dengan liburan ini bisa kita tunda gimana sampai masalah Papa selesai. Kalau liburan memang bisa, tapi kan kalau untuk uang sekolah anak, apalagi untuk KPR, ini kan kita harus bayar, Pak. Kalau enggak, masa anak-anak berhenti sekolah, terus kita enggak punya tempat tinggal. KPR, Papa juga tadi sudah telepon sama bank. Papa udah punya utang di bank belum Papa cicil 3 bulan ini. Parah banget, Pak. Sangat. Gini. KPR mungkin kita bisa pindah di rumah kita yang lama yang kecil itu, Ma. Ya semoga anak-anak bisa menerima ya. Terus anak yang sekolah ini gimana kalau kita minta bantuan diakonia dari gereja? Bapak tahu toh kalau bulan-bulan ini juga gereja lagi krisis untuk keuangan. Masa kita masih membebani gereja hanya untuk kebutuhan kita? Gimana ya Maya? Papa juga bingung. Papa pusing nih menangani ini. Sudah setahun Papa berusaha keluar dari masalah ini. Tapi makin parah dalam 3 bulan terakhir. Ya gak tahu lah Pak, Mama juga pusing. Clarin, ayo kita berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, Papa Mama lagi bersedih. Kami mendengar mereka bersedih hati, khawatir karena Papa kehilangan pekerjaannya. Tuhan Yesus, meski kami tidak terlalu mengerti, meski kami masih anak-anak, tetapi kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang akan menghibur, memberi kekuatan dan jalan keluar bagi Papa dan Mama. Tuhan Yesus, tolong Papa Mama untuk selalu bersandar padamu. Amin. Wah, anak-anak udah doain kita, Pak. Makasih ya, kalian sudah mau doain Papa Mama. Terima kasih ya Nak. Papa akan berusaha terus untuk keluar dari masalah ini.
lain cerita, ada seorang mama single parents dengan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan pada suatu hari, si Selin yang bungsu sedang sakit demam. Dan bagaimana dengan mama? Apa yang dilakukan sang mama? Tuhan, kenapa hidupku begitu susah? Suami tiada, baru saja sakit dan meninggalkan banyak hutang. Setiap bulan gaji dipotong untuk bayar hutang. Dan saat ini anakku Selin sedang sakit. Aku sudah berusaha mencari kesana kemari pinjaman, tapi nggak ada hasilnya. Pinjam Bu Ijun juga nggak pegang uang tunai. Pinjam Bu Yolanda juga sudah mengeluarkan kebutuhannya untuk biaya sehari-hari. Bu Titin pun juga lagi bangkrut. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ma, gimana ini? Selin masih sakit. Mama juga bingung. Mama nggak tahu Mama harus apa. Mama ada uang untuk bawa Selin ke dokter nggak? Nggak ada, di dompet Mama hanya ada 25.000 ini. Mama tadi ke rumah Bu Ijun cuma dikasih kue untuk kalian makan. Nggak tahu lagi Mama harus berbuat apa. Ma, ayo kita berdoa. Coba Mama lihat Selin dulu ya. Selin, bagaimana rasanya badanmu, Nak? Gak enak. Masih sakit kah? Iya. Perutnya juga sakit? Iya. Maafkan Mama ya Selin. Mama gak bisa bawa kamu ke dokter. Mama gak punya uang. Apa yang harus Mama lakukan? Apa yang harus Mama perbuat? Ma, ayo kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Emang Tuhan bisa menolong kita? Ya, Tuhan bisa menolong kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong adik kami yang sakit. Mama tidak punya uang untuk beli obat, apalagi membawa ke dokter. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan adik kami, tolong ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Mama yang lagi bingung, Mama yang lagi sedih. Bantu Mama dalam merawat dan melihara kami semua. Tuhan Yesus, tolong Mama supaya Mama dapat mengatasi semua ini. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami sesuai kehendak Tuhan Yesus. Amin. Makasih anakku. Maafkan Mama, kehidupan kita memang seperti ini. Bagaimana dengan kehidupan mereka? Bagaimana iman mereka? Ketika badai, permasalahan yang begitu krusial menghantam mereka bertubi-tubi, tidak ada jalan keluar, kekecewaan, keraguan, atau apapun yang mereka rasakan. Seorang mama, seorang pengusaha, bagaimana Tuhan menjawab dan menolong mereka? Mari kita dengarkan firman Tuhan oleh penginjil Sulaiman. Doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan. Kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah, khususnya hari ini Tuhan. Kami memperingati Parents Day, hari Papa dan Mama, hari orang tua. Karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah ibadah ini yang kami dedikasikan untuk orang tua, khususnya yang hadir pada pagi ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati lewat firman-Mu,
menguatkan dan menyapa kami. Berkati hamba-Mu dan berkatilah setiap kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur tadi kita bisa melihat di pendahuluan ya, ada satu sketsa kehidupan ya. Kalau dulu kita melihat drama begini, kita akan mengatakan, bagus ya dramanya ya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan ini adalah mewakili kehidupan kita, bukan? Banyak di antara kita yang mengalami itu, yaitu keluarga yang tiba-tiba dari bahagia menjadi susah atau berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Keluarga yang bahagia, usaha bangkrut, lalu itu mempengaruhi kehidupannya. Keluarga yang bahagia, anak sakit atau diri sendiri sakit, kemudian kehilangan kebahagiaan ya. Nah, karena itu mari kita akan lihat firman Tuhan, apa yang menjadi jawaban yang harus kita lakukan. Pada pagi ini saya mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan ya, temanya adalah keluarga Kristen yang bahagia, tanda tanya. Artinya apakah kita sungguh-sungguh mengalami itu ya. Di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya, kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah mendapatkan, mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita lihat di drama tadi ya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan ya daripada saudara, tapi ada satu pepatah Inggris mengatakan there is a cross in every family ya. Selalu ada salib di dalam setiap keluarga. Ada amin saudara? Setiap keluarga itu ada kesusahannya sendiri. Orang Mandarin atau orang Chinese bilang, "Wokan ni kan wo," ya. Aku lihat kamu, kamu lihat aku, ya. "Wokan ni hao," ya. Saya lihat kamu bagus, ni kan wo hao juga ya. Kamu melihat saya bagus. Atau dalam versi Indonesia, rumput tetangga lebih hijau, ya, bahasa sederhananya gitu ya. Kita selalu lihat gambaran keluarga bahagia. Oh, ada orang yang mungkin sering posting di Instagram atau di media sosial. Kita melihat bahwa mereka sangat bahagia. Tapi apakah sesungguhnya kebahagiaan itu ya? Ada orang memaknai kebahagiaan itu adalah dengan apa saudara? Mereka memaknainya dengan jalan-jalan ya. Saya tahu ada orang yang suka jalan-jalan ya. Sini kayaknya orangnya enggak di sini ya. Suka jalan-jalan enggak saudara? Pasti suka ya. Ada orang yang selalu mengisi hidupnya dengan jalan-jalan. Saya mengenal ada orang yang hampir sebagian daripada kerjaannya adalah keliling, saudara ya. Kenapa? Karena dia merasa tidak bahagia hidupnya. Dia suka jalan-jalan, dia ke Cungko, ke Meko, ke Teko, ke Ingko, kokok lah pokoknya ya. Nah, dia keliling dunia dan kebetulan dia banyak uangnya gitu ya. Nah, ada juga orang yang memaknai dalam keluarganya ini, pokoknya kamu kalau punya banyak duit ya, kayak ibu-ibu itu ya, kacamatanya pun dolar ya. Kalau duit banyak itu happy gitu ya. Kalau pokoknya anaknya itu bisa dapat duit banyak itu happy. Kalau cucunya kecil-kecil sudah pintar cari duit itu hebat. Satu kali saya diceritain anak saya yang kecil ya, "Papi, Meme jualan di sekolah." Kaget saya. Anaknya hamba Tuhan jualan ya. Ternyata mereka ada project untuk menjual sesuatu gitu ya. Yang akhirnya ujung-ujungnya juga ya
ya mereka bisa jual itu gitu ya. Cuma dalam hati saya kalau tidak laku nanti tak beli gitu ya, supaya dia laku gitu ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, banyak orang kalau orang keluarga itu bahagia katanya kalau punya duit banyak, bisa jalan-jalan, terus apalagi ya mungkin makan enak ya. Kita sering lihat di Instagram, dia pesta restoran ini ya. Dulu ada salah satu restoran saya pernah diundang oleh seseorang makan satu menu ya. Ya mungkin saudara tahu lah ya, yang ada abalon-abalonnya itu ya. Saya tanya, ini menu berapa satu? Liang Tiopan ya, 2.500.000 satu mangkok kecil gini ya. Itu kalau dibelikan Indomie berapa itu saudara ya? Satu menu, dan dia pesan satu meja panjang dan suruh kami makan. Dan ketika lihat kami makan, dia bilang, saya bilang, susu kok enggak makan? Dia bilang, saya kalau makan enggak enak, tapi kalau lihat orang makan saya jadi enak gitu ya. Wah, ada orang model begitu ya. Dia merasa bahwa ketika orang itu makan dan dia menyaksikan, dia merasa bahagia gitu ya. Macam-macam kebahagiaan. Demikian juga keluarga. Ada keluarga yang punya kebiasaan sering kumpul. Ya, tiap Sabtu Minggu kumpul makan. Itu mungkin happy, dan memang itu happy saudara ya. Karena kalau bagi kita yang sudah berumah tangga, tidak ada hal yang lebih happy daripada berkumpul dengan saudara-saudara atau dengan keluarga sendiri gitu ya. Tapi yang menarik adalah saudara, apakah dengan melakukan semua itu lalu menjamin hidup orang bahagia? Di KU1 saya tadi cerita, ada seseorang selebritis yang istrinya lagi hamil anak kedua, istrinya cantik, dianya juga ganteng ya. Dan sering post di media, begitu mesra, bahkan ada foto waktu dia sedang hamil begitu ya, di foto begitu ya. Ketahuan apa saudara? Selingkuh ya. Oh ketahuan nih, baca apa itu namanya, gosip-gosip ya. Jadi ketangkap suaminya itu selingkuh. Tapi yang menarik adalah di lain sisi ada seseorang yang berselingkuh, kemudian dia kembali kepada istrinya dan kebetulan dia anak Tuhan. Dan mereka mengatakan, mari kita mulai lagi dari nol. Kayak pom bensin itu ya. Mari kita mulai dari nol. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya mengamati dan melihat keluarganya itu diberkati oleh Tuhan. Nah timbul pertanyaan, kenapa di lain sisi yang ini tidak bahagia, lalu ini bisa memulai lagi dari nol untuk menjadi bahagia? Nah kita akan temukan jawabannya ya. Di dalam Mazmur 128, kalau saudara melihat di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul adalah berkat atas rumah tangga. Jadi ini adalah Mazmur yang ditulis berkaitan mengenai berkat ke atas rumah tangga, begitu ya. Dan kalau saudara melihat di sini, khususnya di dalam ayat yang ketiga dan keempat, karena ini kita bagi dalam 3 bagian ya, nanti kita akan lihat. Tapi di dalam ayat yang bagian yang ketiga, ya, di situ dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa keluarga yang diberkati itu gambarannya adalah seperti ini saudara ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur. Dalam Alkitab kalau kita melihat Mazmur Amsal 31 contohnya ya, itu mencatat bagaimana kriteria istri yang diberkati oleh Tuhan. Salah satunya gambarannya adalah anggur ini saudara ya. Nah kerap kali saudara kita perlu ingat bahwa istri yang diberkati ini dikatakan adalah seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu ya. Apa artinya? Maknanya adalah bahwa kerap kali pada zaman itu ya, kalau istri itu adalah sesuatu yang jarang ditonjolkan. Kalau kita membaca misalkan ya, anaknya Yakub tuh ada berapa? Anaknya Yakub ada berapa? Wes aku tak boleh. Ulangi, soalnya tidak ada hadiahnya ya. Kalau ada Yakub anaknya berapa? 13. Tapi orang mengenalnya cuma 12. Satu yang tidak tercatat namanya Dina. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kerap kali wanita tidak dianggap begitu ya. Tapi menarik di dalam Mazmur 128 dikatakan, keluarga yang bahagia itu
patokannya adalah istrinya dulu. Wah, makanya happy wife is happy life, betul? Kalau kamu menyenangkan istrimu katanya, maka hidupmu akan happy, begitu ya. Nah, kan katanya kalau pria sebelum menikah itu cerewet, ya, istrinya yang diam, malu-malu. Tapi setelah menikah, ya, suaminya menjadi diam, istrinya menjadi cerewet, ya. Nah, di kemudian hari ini kadar cerewetnya 2 kali lipat, ya. Yang makin diam ini makin sudah jarang ngomong. Lama-lama kalau Anda mengamati orang yang sudah 40 tahun menikah, bahasanya adalah sign language. Ya, enggak pakai bahasa verbal lagi. Sekali lirik sudah tahu itu, ya. Nah, kalau orang sudah 40 tahun pernikahan itu sudah jarang ngomong begitu ya. Dan kalau orang ke mall itu kelihatan, ya. Saya bisa lihat orang usia pernikahan dari cara dia jalan di mall. Ya. Kalau itu kayak perangko nempel itu pasti pengantin baru. Ya. Tapi kalau sudah usia pernikahan di belasan tahun itu lumayan masih ada yang gandengan tangan. Tapi kalau sudah 40 tahun pernikahan biasanya suaminya kemana, istrinya kemana gitu ya. Itu makin lama makin sendiri-sendiri. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa bermaksud untuk menjelekkan, tapi dalam pernikahan realitanya begitu. Ya. Nah, oleh karena itu kenapa dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Artinya bahwa saudara, engkau akan menjadi berkat dan berkat itu juga nampak di istrimu. Istrimu bisa menjadi berkat. Ya, kita tahu pada zaman itu anggur adalah sesuatu gambaran daripada sesuatu yang baik, ya. Orang Yahudi kalau ada acara pasti harus ada anggur, ya. Dan kita tahu bahwa anggur ini adalah simbol daripada kemakmuran, begitu ya. Dengan kata lain, ketika orang itu sungguh-sungguh keluarganya bahagia, dia akan makmur. Anak-anaknya juga seperti tunas pohon zaitun. Artinya bahwa ini adalah gambaran daripada panen, ya, tunas yang akan dipanen, yang hasilnya akan banyak, begitu ya. Dan ini juga gambaran daripada prosperity, ya, kemakmuran. Dan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan, ya. Di KU1 tadi saya bertanya, kenapa tidak disebutkan secara spesifik ini suami atau siapa begitu ya. Tapi disebutkan adalah diberkati orang laki-laki, ya. Berarti ya termasuk juga suami, ya. Tapi poinnya adalah di sini kalau saudara melihat apa yang membuat mereka diberkati, ya. Poinnya adalah baca selanjutnya saudara. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang-orang apa? Yang di belakang itu apa? Yang takut akan Tuhan, ya. Jadi kuncinya adalah orang itu bisa menjadi keluarga atau diberkati keluarganya, happy keluarganya kalau mereka itu hidup takut akan Tuhan, saudara ya. Nah, saudara, ini sesuatu yang perlu kita garis bawahi, ya. Kenapa, saudara? Kalau saudara melihat ini pujian ziarah, ya. Jadi pertama kali dinyanyikan kepada untuk tujuannya adalah datang beribadah. Saudara kalau pergi ke Israel, saudara akan tahu bahwa sampai hari ini pun itu masih dirayakan. Orang Yahudi dalam 1 tahun pasti 3 kali pergi ke Yerusalem, ya. Yang pertama adalah namanya Paskahnya Yahudi, Pesak. Dan yang kedua adalah namanya perayaan 7 hari, ya. Itu ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya Sukkot atau Pondok Daun, ya. Jadi ada 3 perayaan yang orang Yahudi pasti akan datang ke Yerusalem. Dan saudara tahu Raja Salomo membangun kota Yerusalem itu dari apa? Dari gunung, saudara. Gunung itu dipangkas, lalu ditimbun dan dibikinlah kota. Itulah kenapa saudara ketika mereka nyanyiin ziarah, mereka akan pergi naik ke atas gunung. Mereka akan mendaki. Jadi orang berziarah bukan turun tapi naik. Kalau sudah pergi ke Yerusalem pasti tahu ya. Di daerah lain tuh panas, tapi kalau sampai Yerusalem tuh enak, dingin ya. Anginnya kenceng karena dia perbukitan dan ada gunung begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi mereka datang kepada Tuhan untuk beribadah. Mereka pergi kepada Tuhan dan nyanyian ziarah itu dinyanyikan. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya di sini adalah ini adalah sesuatu yang sangat penting yang mereka sampaikan ke hadapan Tuhan, bahwa sebuah keluarga yang diberkati adalah keluarga yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, ya. Berapa banyak di antara saudara sering mendengar seperti contoh-contoh tadi, ya.
Mungkin drama tadi itu ya agak ekstrim lah, artinya ada masalah langsung berdoa ya. Kesannya rohani gitu ya. Tapi berapa banyak di antara kita kalau ada masalah malah meninggalkan Tuhan. Ketika Musa bangkrut, enggak pakai gereja-gerejaan. Dibesuki sama tim besuk Cik Farah. Lihat di CCTV, kabur. Ya, ditelepon langsung dijawab, nomor yang Anda panggil tidak di tempat. Padahal suaranya dewek gitu ya. Menghindar. Berapa banyak di antara kita ketika sakit penyakit mulai meragukan Tuhan. Waktu didoakan, saudara mengatakan, alah, belum tentu sembuh. Tapi tadi kasih contoh, datang kepada Tuhan. Berapa banyak keluarga yang ketika di dalam kesesakan itu mencari Tuhan lebih banyak daripada mencari manusia. Itulah kenapa saudara, Mazmur 128 ketika mereka mau datang beribadah kepada Tuhan, mereka mengatakan, Tuhan, kami tahu bahwa hidup takut akan Tuhan adalah kunci keberhasilan, termasuk di dalam rumah tangga. Makanya kenapa Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul berkat atas rumah tangga. Ya, ini pembagiannya ya. Jadi garis besarnya yang ayat 1-2 itu berbicara mengenai kehidupan takut akan Tuhan. Ayat 3-4 itu dampaknya, yaitu apa? Terhadap keluarga. Baru yang ketiga, dampak takut akan Tuhan terhadap nation, bangsa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti kita akan fokus di ayat 3-4 gitu ya, yang sudah saya uraikan tadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ketiga dan keempat ini, kuncinya adalah hidup takut akan Tuhan. Mau istri, mau anak, mau laki-laki, termasuk kepala rumah tangga. Ingat loh ya, kepala rumah tangga itu laki-laki apa perempuan? Saya mau tanya sebelah sini. Kepala rumah tangga laki-laki apa perempuan? Serius? Sebelah sini saya mau tanya. Kepala rumah tangga laki-laki apa perempuan? Sebelah sini? Waria. Kalau mau jujur, Alkitab mengajarkan hierarkinya adalah Tuhan, Adam, Hawa. Betul? Meskipun mereka sama, tapi dalam pemerintahan adalah Tuhan ke Adam, Adam ke Hawa. Kalau di rumah tangga saudara, Tuhan, suami kadang-kadang, istri, atau sebaliknya. Ingat loh hierarki ini, Tuhan pakai hierarki ini, itu ada maksudnya. Ya, jadi sering kali kekacauan terjadi dalam rumah tangga karena ada suami mau jadi istri, istri mau jadi suami. Saya pernah menyaksikan ada suami ngomong, "Me, kamu pergi kerja aja ya, aku di rumah tak setrika, tak cuci baju, tak semua." Dia rela melakukan itu. Kenapa? Karena dia mau ngambil peran jadi istri, ya, atau sebaliknya, begitu ya. Nah saudara, kenapa ini sangat penting? Karena keluarga-keluarga sekarang sedang menghadapi demikian. Kerap kali keluarga menjadi tidak bahagia karena ada peran yang terbalik. Karena ada hierarki yang dibolak-balik. Sehingga yang terjadi adalah bukan hidup takut akan Tuhan, tapi hidup takut akan sesama. Ya. Nah oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan membagikan ada dua ya yang akan saya bagikan nanti bagaimana kebahagiaan itu akan hadir dalam keluarga ya, dua kunci ya. Nah tapi kita simpulkan dalam bagian ini berbicara mengenai apa saudara? Bahwa hidup takut akan Tuhan adalah kunci kebahagiaan ya. Itu berarti saudara, takut akan Tuhan ini mengandung pengertian bukan takut dalam arti takut ketakutan gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah hidup takut akan Tuhan itu berjalan di dalam jalan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu dilakukan, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri ya. Nah manusia itu kadang kan selalu suka menyimpang ke kanan ke kiri. Saya ambil contoh ya, kalau kita mau pergi ke Bali itu nyetir kan lama. Tujuan Bali sampai Situbondo berhenti enggak? Berhenti. Situbondo ada apa? Belanja lagi. Nanti sampai mana? Belanja lagi. Jadi sampai Gilimanuk itu mobil sudah penuh. Ya, belum perjalanan pulang ya. Artinya kadang-kala kita suka menyimpang ke kanan maupun ke kiri ya. Kalau pria itu lebih konsisten. Kalau kita beli sesuatu ya beli itu sudah ya. Kalau udah ada ya kita enggak beli begitu ya. Saya pernah satu kali dipesan istri untuk pergi ke pasar. Sudah dikasih catatan sak panjang gitu ya. Sampai di pasar saya panik saudara.
Saya bingung, ini ayam di mana ini? Ikan di mana ini? Akhirnya saking saya bingung apa yang saya lakukan, saya ke supermarket, saudara. Lalu saya beli pulang belanjaannya, kan jadinya gitu ya, beda. Nah, mungkin istri saya enggak tahu, hadir enggak istri saya ya? Jadi harganya saya enggak kasih tahu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kadangkala kebahagiaan itu tanpa kita sadari kuncinya adalah dari orang tua. Suami dan istri, ya. Kerap kali saudara, kalau anak kita menjadi, misalkan tanda kutip, anak kita nakal, itu salahnya siapa? Nai-nainya, Pak. Anakmu kok nakal? Oh, itu salah nai-nainya, Pak. Karena aku titipkan ke nai-nai, aku kerja. Lalu nai-nainya bilang, modelmu, aku nih wis tua, harus jaga cucu, terus sekarang aku disalahin. Artinya dia sudah jatuh, ketimpa tangga, ya toh, mau berdiri kelindes mobil ambulan gitu ya. Jadi dia merasa, aku kok menjadi korban gitu ya. Itu paling gampang dilakukan oleh orang tua. Tapi firman Tuhan mengatakan, engkau tidak ada excuse. Ketika engkau berani berumah tangga, maka kalau keluargamu ada sesuatu yang tidak beres, peran orang tua. Jadi kalau ada anak hidup tidak takut akan Tuhan, salah siapa? Salah orang tua. Suatu saat saya pernah melihat anak saya lihat, loh kok ini kok tidak benar, tak tegur gitu ya. Kok ini. Terus tidak lama saya ingat, dulu saya juga begitu. Ya, satu kali anak saya dapat nilai rendah ya, pelajaran matematika, lalu saya tegur dia. Lalu satu pertanyaan yang membuat saya malu adalah, Papi dulu dapat berapa matematika? Saya sudah berdoa, semoga dia tidak tanya balik kan. Kenapa kok dapat cuma 70? Kenapa tidak bisa lebih tinggi? Dalam hati saya, aku dulu yang 40. Dan benar, Papi dulu dapat berapa? 40. Dia yang sedih jadi ketawa, saudara ya. Kenapa? Kadangkala kita itu tahu bahwa kalau ini tidak beres, itu karena kita ya, atau kita belum membereskan begitu ya. Dan kita tidak lebih baik loh. Ya. Anak sekarang tuh luar biasa pinter. Tapi kalahnya mereka adalah daya saing. Ya, susah dikit langsung down, susah dikit langsung putus asa. Nah, kalau kita dulu adalah yang kita tonjolkan daya juang, betul enggak? Nah, secara kognitif ya enggak terlalu juga begitu ya, tapi kita ulet begitu ya, mau melakukan. Nah, oleh karena itu saudara, kembali ke sini saudara ya. Kalau keluarga kita tidak hidup akan Tuhan, minggu anaknya tidak beribadah, salahnya siapa? Tuhan. Bener. Salah dewe, salah orang tua. Ya. Kalau sampai anak kita tidak hidup takut akan Tuhan, ya. Hari Minggu orang ibadah, dia tidak mau ikut, misalkan, kita yang salah. Kita harus mengingatkan. Ya. Sama ketika kita punya cucu demikian ya. Mungkin kita tidak bisa menangkan anak kita menangkan cucu kita. Mungkin mamanya atau papanya susah kita injili atau kita bawa ke gereja. Cucunya kita bawa ke gereja. Ya. Di sini siapa yang bawa cucunya? Angkat tangan. Yang ada cucunya hadir, angkat tangan. Oh, puji Tuhan ya. Oke, yang belum punya cucu jangan ngaku-ngaku ya. Oke. Nah, kembali ke sini saudara, saya akan bagikan dua kunci saudara berdasarkan bagian ini. Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bahagia. Contoh yang pertama saya ambil dari keluarga Nuh, saudara ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 Alkitab mencatat, khususnya pasal yang ke-6, Nuh disebut sebagai orang yang saleh. Nuh dicatat sebagai orang yang hidup takut akan Tuhan di ayat yang pertama itu. Kemudian di bawahnya dituliskan, dia mempunyai 3 anak, namanya siapa? Sem, Ham, dan Yafet, betul? Pertanyaan saya adalah, ada Nuh, ada anak Sem, Ham, dan Yafet. Pertanyaan saya adalah, siapakah nama istrinya Nuh? Nggak ada tuh sampai hari ini tuh. Luar biasa. Makanya cewek itu atau perempuan itu di Alkitab
itu sebenarnya kurang begitu dianggap. Ya, tapi luar biasanya mereka menjadi figur yang begitu penting, ya. Tapi poin saya adalah di dalam keluarga Nuh ini dikatakan Nuh itu hidupnya saleh, hidupnya takut akan Tuhan, dan dia tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi dalam proses ketika Tuhan panggil dia untuk membangun bahtera itu, saudara, Alkitab katakan dia diganggu, dia mengalami banyak godaan, tapi dia konsisten untuk melakukan itu. Anda coba bayangkan, misalnya suatu saat ya, Tuhan panggil kita membangun perahu besar di atas gunung. Ya, tiba-tiba kita tiap hari pergi ke gunung, ya, di mana itu, daerah Trawas itu, kita membangun kapal di situ. Orang akan ngomong kita apa? Oh, orang gila, betul nggak? Bangun kapal di atas gunung. Tapi Nuh melakukan itu dengan konsisten, lakukan, dia bangun itu begitu lama. Dan yang terjadi adalah, saudara, dia dibantu oleh anaknya. Bukan saja anaknya, Alkitab katakan menantunya juga dimenangkan bagi Tuhan. Itu berarti Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Berapa orang? 8 orang. Dan ketika air bah itu datang, mereka masuk ke dalam bahtera itu, dan hanya 8 ini yang selamat. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, kalau Nuh ini tidak mempunyai iman, tidak menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga dan keluarganya tidak mungkin selamat. Saudara, jangan tenang kalau ada di antara saudara atau anakmu atau siapamu yang belum mengenal Tuhan. Tiap hari doakan. Jangan engkau tenang kalau ada di antara mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Saya terakhir mendoakan adik saya, puji Tuhan adik saya ini sudah, koko saya sudah percaya. Sisa 1, yaitu mertua yang belum, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus doakan. Kenapa? Karena keluarga akan menjadi bahagia kalau ada Kristus di dalamnya. Tidak bisa lagi, saudara, tidak ada yang bisa ditawar. Banyak sekali contoh-contoh saya temukan, saudara, dalam keluarga tidak ada kebahagiaan karena tidak ada Kristus. Yang ada hanyalah persaingan, yang ada hanyalah penghakiman, yang ada hanyalah satu dengan yang lain sikut menyikut, padahal judulnya saudara. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, hadirkan Tuhan dalam keluargamu. Dengan cara apa? Kapan terakhir kalian atau orang tua mengumpulkan anak-anak lalu berdoa bersama-sama? Kapan terakhir orang tua mengumpulkan anak-anak lalu paling tidak, ya, ada event-event tertentu itu berdoa begitu ya? Ataukah sudah tidak ada lagi hubungan dalam hal rohani? Nah, ini hati-hati saudara ya. Nah, oleh karena itu saudara, orang tua yang punya tanggung jawab menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Saya dalam 5 bulan ini, Senin sampai Sabtu saya pasti di Malang. Tapi bersyukur kepada Tuhan, tiap hari saya pasti video call dengan anak dan istri untuk doa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu simple saudara, Anda bisa lakukan. Tidak harus judulnya pendeta atau penginjil baru melakukan itu, tidak. Anda bisa lakukan. Anda bisa kalau dekat apalagi doa bersama-sama, itu rasanya beda saudara. Ya, nah oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang tua saya menantang saudara, sudahkah engkau menghadirkan Kristus dalam rumah tanggamu? Kenapa saudara? Kalau engkau berada dalam kondisi lancar, oke. Kalau seperti drama yang depan tadi, bisnis hancur, ada yang sakit, tidak punya apa-apa, itu masih mending saudara. Ada yang ditinggalkan sendiri, ada yang lebih parah lagi, sudah jatuh ketimpa tangga, difitnah orang. Siapa yang kau andalkan kalau bukan Kristus? Ya. Nah oleh karena itu saudara, Nuh itu tidak ada yang diandalkan, dia hanya mengandalkan Tuhan. Karena semua orang itu tidak mengenal Tuhan, hanya dia dan keluarganya, dan dihadirkan di tengah keluarganya, dan dia menangkan keluarganya untuk Tuhan. Oh saudara, ini tidak mudah, ya. Makanya kenapa kita harus selalu mendoakan, ya. Yang kedua saudara, di dalam contoh yang kedua ini adalah keluarga Yesus sendiri, ya. Dalam Lukas 24 ayat 41 sampai 46 diceritakan suatu saat, nah seperti yang saya katakan tadi, keluarga Yesus ya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Waktu itu Yesus umurnya 12 tahun. Dan ketika pergi saudara, karena rombongan ini banyak, tiba-tiba Yesus ini ya karena dia memisahkan diri, dia pergi ke bait Allah, papa mamanya bingung. Oh, ini di mana ini Yesus ini?
Ya, siapa di sini yang waktu kecil pernah kesasar? Tidak ada ya? Oh, ini jalan lurus semua ya? Oh, ada ya. Karena saya pernah mengalami kesasar di pasar malam. Ya. Jadi pasar malam ramai, tiba-tiba saya hilang karena gara-gara saya ngikutin orang jual ikan, saudara. Ya, tak ikutin, tiba-tiba terpisah dengan papa saya, lalu kehilangan. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus bukan kehilangan, tapi dia memisahkan diri, dan Alkitab katakan orang tuanya panik karena tidak tahu. Zaman itu kan tidak ada handphone. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan dikatakan bahwa kemudian mereka cari. 1 hari cari kembali, 2 hari kembali, kemudian 3 hari cari lagi, total 5 hari cari Yesus. Jadi Yesus tidak disembunyikan genderuwo loh ya. Tapi Yesus itu berada di bait Allah. Dan Alkitab katakan ketika ketemu, Yesus bilang, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Dan waktu itu Maria dan Yusuf juga tidak membantah. Tapi yang menarik di bawahnya dikatakan, lalu Yesus hidup di dalam bimbingan orang tuanya untuk seterusnya. Artinya apa saudara? Kita dapat melihat bahwa di dalam keberadaan Yesus, orang tuanya itu selalu hadir. Selalu ada. Nah ini yang penting saudara. Ini yang langka. Kalau kita ingin keluarga kita bahagia, kita harus menjalankan fungsi ini, saudara. Orang tua harus selalu ada. Ada dalam arti tidak harus secara fisik, saudara. Engkau bisa manfaatkan teknologi. Contoh misalkan, anakmu sekolah di kota lain. Engkau bisa selalu dengan video call atau apa, memantau dan melihat. Ya, engkau harus selalu ingin mengatakan, aku selalu ada untuk engkau. Ketika di dalam suasana yang senang, dalam suasana yang susah, dalam apapun kondisi ketika dibutuhkan, kita ada di situ ya. Nah, ini yang langka sekarang saudara ya. Kerap kali generasi muda sekarang suka mematikan HP, silent ya. Nah, ini masalahnya. Orang tuanya selalu mau ada, anaknya pingin ya orang tuanya selalu hilang, betul enggak? Ini enggak ketemu ini ya. Saya pernah menegur anak saya gara-gara saya telepon dia enggak diangkat. Ketika saya tanya, kenapa tidak diangkat? Tadi di silent. Nah ini penyakit anak sekarang. Dia punya HP, tapi di silent gitu ya. Itu berarti apa saudara? Orang tuanya ingin menghantui lah ceritanya, selalu ada. Tapi anak ini tidak mau dihantui kan? Ingin selalu, privacy begitu ya. Tapi disitulah serunya menjadi orang tua saudara. Kalau jadi orang tua tuh simple, gampang ya, mungkin lain lagi kisahnya ya. Tapi firman Tuhan mengatakan di tengah pergumulan apapun kita harus selalu ada buat anak kita. Satu kali saya kaget ya, ketika saya lagi kerja tesis saya, tiba-tiba anak saya lari ke atas, nangis. Nangis. Terus peluk saya, papi. Waduh, saya kaget. Saya pikir dia kenapa begitu ya. Nangis. Saya biarkan dia nangis. Sampai basah baju saya saudara ya. Lalu akhirnya saya tanya, kenapa engkau nangis? Lalu dia cerita begini. Yang saya ya intinya bahwa dia sedih begitu ya. Dan ketika itu saya bilang, oke, papi doakan. Saya peluk lalu saya mendoakan. Nah saudara, saya berpikir kalau hari itu saya tidak ada di rumah. Karena kebetulan memang hari itu saya kembali ke Surabaya. Bagaimana waktu dia pulang, karena istri saya belum ada kesibukan lain, dia cerita ke siapa? Masa dia lari peluk siapa gitu, dinding atau apa? Kan enggak ada. Pasti dia harus cari figur yang dia bisa percaya. Jadi Bapak Ibu, pesan saya, sesibuk apapun engkau, coba manfaatkan teknologi, manfaatkan kepintaranmu untuk bagaimana seolah-olah engkau hadir di situ. Supaya anakmu itu bisa merasakan, oh aku punya orang tua ya. Nah oleh karena itu saudara, saya tidak akan panjang lebar ya, tapi intinya itu saudara ya. Nah di akhir dari khotbah saya ingin mengutip satu istilah ya. Dalam sebuah buku saya baca ini, dia katakan, home is where I'm with you ya. Rumah adalah di mana aku bersama dengan engkau. Jadi poinnya adalah kalau rumah tangga itu tidak berbicara mengenai bangunan saudara. Karena saya sering kali menemukan ada rumah papa mama punya anak banyak ya. Lalu ketika papa mamanya meninggal,
anaknya sudah tidak pulang ke rumah itu. Lama-lama rumah itu dijual. Ya, karena rumah itu selalu identik dengan yang menempati ya. Kita pulang ke rumah kadang-kala hanya untuk ketemu orang tua kita. Tapi ketika orang tua kita tidak ada, kadang-kala kita sudah tidak pulang ya. Jadi artinya bahwa ikatan itu lebih penting daripada bangunan ya. Jadi saudara, itu berarti sebagai orang tua kita harus ingat, harus membangun relasi yang baik. Kalau engkau dengan suami istri hubungannya tidak baik, cepat perbaiki. Kenapa? Karena engkau akan hidup dan mati bersama. Engkau harus baik. Ya. Anda bisa bayangkan kalau engkau dengan suamimu tidak baik dan rumahmu hanya 3x4 misalkan. Lihat situ, ada dia. Situ, iya. Nggak bisa sembunyi, rumahnya kecil ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu berarti kalau relasinya tidak dibenarkan, engkau tidak akan bisa happy ya di dalam hubungan rumah tangga itu ya. Nah, kerap kali ini yang terjadi saudara ya. Itulah kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menghadirkan Tuhan ya di dalam rumah tangga kita ya. Dan dalam membangun itu ya, untuk mewujudkan kebahagiaan itu harus landasannya adalah pengajaran Kristus ya. Tidak boleh yang lain. Jangan sampai di dalam rumah tangga landasannya bukan Kristus ya, tapi hikmat manusia atau hal-hal lain ya. Anaknya sakit dikit-dikit bawa ke dukun. Anaknya pergi ke orang pintar atau mengandalkan manusia. Hati-hati saudara, itu keluarga tidak akan bahagia ya. Orang atau keluarga yang bermain dengan kuasa kegelapan sampai kapanpun tidak akan bahagia ya. Jadi harus dibangun di atas Yesus Kristus ya, baru keluarga itu akan bahagia ya. Lalu endingnya apa saudara? Endingnya ini saudara ya, keluarga Kristen akan bahagia ketika Kristus hadir di dalam keluarga dan orang tua selalu ada untuk anak-anaknya. Ini dulu praktekkan dua. Hadirkan Tuhan, orang tua jadi teladan ya. Kita ngomong, kamu kok jarang doa? Pertanyaannya, papanya doa enggak? Kamu kok malas ke gereja? Pertanyaannya, orang tuanya rajin enggak ke gereja? Kamu kok pelit sama Tuhan? Pertanyaannya, papa mamanya sama Tuhan pelit enggak? Ya, karena itu nurun, saudara ya. Contoh. Kemudian apa saudara? Kalau kita mau menjadi berkat bagi keluarga kita, praktekkan, hadirkan Kristus, jadikan hidup kita contoh, dan Tuhan pasti akan memberkati keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati firman-Mu. Kiranya kami bukan saja mendengar, tapi bisa melakukannya. Meteraikan ya Tuhan, dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Papa Mama semuanya. Kami anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan sebuah pujian untuk Papa Mama yang sangat kami cintai semua. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu papaku, takkan ku lupakan nasihatmu mama. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih Papa dan Mama, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan
lindungi papa dan mama. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia.
sebut namaku. Papa dan Mama, terima kasih anak-anak. Kalian memberikan lagu kepada Papa Mama. Dan saatnya anak-anak akan memberikan sesuatu untuk Papa Mama sebagai ungkapan cinta mereka. Bisa kalian ungkapkan? Kalian boleh turun, cari Papa Mama kalian, katakan say anything, I love you, share atau apapun. Kepada para lause diminta untuk maju ke depan. Sudah semua? Kepada para papa mama? Oke. Kami tahu ada yang anak-anak sekolah minggu yang tidak anak-anaknya ada di sini. Kami Lausu-Lausu juga akan memberikan ungkapan cinta kepada para papa mama. Papa mama, meskipun belum. Oke. Semuanya dapat cinta kasih. Semuanya dapat kasih sayang. Kita selalu ada untuk anak-anak, anak-anak juga selalu ada untuk kalian. Kepada papa yang di mimbar juga dapat. Kasih. Siapa yang belum dapat? Koko Arnold, enggak apa-apa. Nanti akan jadi Pak Sahat. Hansel juga dapat. Enggak apa-apa, dapat semua. Dapat cinta kasih. Sudah. Siapa yang belum dapat? Pak Andreas belum dapat. Sudah, Lausian belum dapat, saya kasih. Sudah, Lausu Titin belum dapat. Sudah. Kelihatannya cuma coklat doang ya. Mungkin di rumah, wes makanan kasih no anak-anak ya. Orang tua ada yang takut makan coklat, tapi enggak apa-apa. Hari ini diterima, ini lambang cinta kasih kita. Minta kepada Pak Soleman untuk memimpin kita dalam doa keluarga. Saudara yang datang dengan keluarganya, silakan berdiri ya. Semua berdiri dah ya. Tapi saya mau doakan yang sudah jadi orang tua ya. Yang belum silakan duduk ya. Kalau itu tidak bisa ditawar ya. Karena ini judulnya adalah parents ya, yang sudah jadi parents, oke? Nah, yang bareng dengan keluarganya mungkin bisa pegang ya tangan anaknya ya, kita doa sama-sama ya. Oke, mari kita akan berdoa. Kita ulangi yang lagu tadi ya, yang di awal tadi itu ya. Yang tentang papa mama itu ya. Refnya saja ya.
Terima kasih. Terima kasih Papa dan Mama, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi Papa dan Mama, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa Engkau memberkati setiap papa mama yang hadir pada saat ini. Bapa, Engkau tahu bagaimana mereka susahnya mendidik seorang anak. Sejak dari dilahirkan sampai dibesarkan, bahkan sejak dari dalam kandungan. Tuhan, biarlah Engkau membalas jerih lelah papa dan mama. Engkau berikan tubuh yang sehat. Engkau memberkati supaya mereka tetap bisa jadi berkat, dan mereka bisa menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Karena itu Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, dan berkati rumah tangga supaya dapat menjadi rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu hamba berdoa, biarlah berkat-Mu menyertai keluarga-keluarga yang hadir pada saat ini, dan Tuhan selalu menuntun. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri. Aku berserah ya. Aku berserah. Untuk gereja kita, mari kita buka suara, kita doakan supaya Tuhan memberkati generasi demi generasi, baik itu sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai usiawan. Kita doakan supaya Tuhan memberkati gereja kita, diberikan jemaat yang mencintai Tuhan, diberikan jemaat yang setia, diberikan jemaat yang sungguh-sungguh mau melakukan pelayanan untuk Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk generasi demi generasi di gereja kami. Hamba berdoa untuk generasi baik sekolah minggu, remaja, pemuda, umum, bahkan sampai usia indah. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah setia mengikut Tuhan. Dan kami serahkan supaya gereja kami bisa menjadi berkat dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir kita doakan tuh bangsa kita. Kita tahu bahwa dalam kondisi sekarang
ada satu wacana mengenai tabungan perumahan yang sekarang menjadi satu isu yang hangat, yang panas. Kita doakan supaya tidak terjadi satu demonstrasi besar-besaran akibat kebijakan itu. Kita doakan supaya Tuhan memberkati ke negara kita, dijauhkan dari segala keributan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa menyerahkan pada saat ini Tuhan untuk kondisi negara kami di mana ada wacana mengenai pemangkasan gaji untuk tabungan perumahan. Tuhan, kami berdoa untuk banyak orang yang tidak setuju dan merencanakan untuk melakukan demonstrasi. Kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi negara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau pimpin supaya tidak ada kebijakan-kebijakan yang semakin membuat rakyat menjadi susah ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan melindungi negara kami, menjauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, tutup bungkus dengan darah-Mu, berkati kota Surabaya, berkati juga di mana kami berada. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang berjaya,
perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami selama seminggu ini ya Tuhan. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau mau menyucikan dan menggunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu. Juga berkati untuk setiap pengurus yang akan mengolahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah bimbingan daripada Allah Anak, dan karunia Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian untuk sungguh-sungguh menjadi keluarga yang berbahagia, menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kami, dan sungguh-sungguh kami bisa ada untuk keluarga kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.